Jadi gini, pembalap yang dulu waktu zamannya saya rekrut pembalap itu benar-benar sampai ngancurin 4 motor. Ngancurin 4 motor. 4 motor. Jadi karena bawa Vespa tuh tricky banget, Oh gitu. sulit banget gitu. Oke. Wey, Black Pals. Black Talk lagi kita di episode berapa, Bos? 14 ya. Wah, udah 14 episode aja nih ternyata Black Pals. Dan tamu gua hari ini luar biasa, ini sebenarnya satu hobi. Satu hobi. Ngaku-ngaku satu hobi nih. Yang tengah nih dari TPPA Performance. Bos, apa kabar? Ini teman lama gua juga di Bandung. Yang di ujung dari S&P Garage. Halo. Apa kabar, Bos? Baik. Sebelum kita maju dulu, TPPA Performance, IG-nya apa? IG-nya huruf kecil nih ya. Oke. TPPA underscore performance underscore Indonesia. TPPA underscore performance underscore Indonesia ya. Ya, benar. Kalau yang seperti garage, Om? 17 Garage underscore Garage. 17 tulisan ya? Iya. 17 underscore garage ya. Betul. Nah, buat Black Pals, tema kita hari ini sebenarnya ngomongin tentang balap nih ceritanya. Mantap ya, seru banget nih. Nah, ini ngomongin soal balap. Lebih umumnya kita balapan motor, tapi lebih khususnya tentang balapan Vespa. Udah, mana fanboy skuter, cah. Kita ngomong skuternya skuter Italia deh pastinya ya. Enggak, soalnya kan Jepang juga sih udah punya skuter. Termasuk gue juga punya kan skuter Jepang. Nah, Bos, kalau di TPPA ini kan boleh gue bilang kan apa ya? Kalau gue ngeliat bengkel lo lah segala macam dari kita kenal lebih ke 2 tak, betul ya? Ya. Ya 4 tak ngerjain tapi image-nya lebih ke 2 tak ya. Iya. Kalau sama 3 lebih ke 4 tak ya, Om ya? 4 tak, betul. Nah, gue mau nanya dulu soal 2 tak nih. Hmm. Kan ada balapan nih, balapan motor ya. Ya. Nah, Vespa sebenarnya bukan motor. oh, Vespa bukan motor, apa itu? Vespa. Oke. Jadi Vespa itu bukan motor kalau TPPA, tapi Vespa itu ya Vespa ya. Jadi kata benda baru lah gitu ya. Jadi nggak mau disamain. Oke. Nah, ini kan ibaratnya yang balapan adalah 2 tak, berarti Vespa tua lah ya. Ya, klasik. Vespa klasik lah. Ya semudah-mudahnya 90 something, betul ya? Ya 2000 ada. 2000 ada ya? 2000 ya ada. Gua tua-tua yang 2000 ada ya. Nah, ini maksud gua gimana sih balap Vespa di Indonesia menurut lo secara industri dulu nih, gue mau tanya. Yang 2 tak dulu ya, kita khusus 2 tak. Gimana menurut lo? Maksudnya pesertanya bagaimana, terus untuk bengkel bagaimana gitu. Industri lah kita ngomong. Bisa cerita nggak, Bos? Kalau untuk balap Vespa klasik itu untuk antusias Oke. banyak. Karena memang Vespa di Indonesia kan sudah lama ya dan banyak gitu. Dan di daerah juga antusiasnya, animo pengguna Vespanya juga senang juga kan. Oke. Nah, itu berarti jumlah banyak balap itu kita anggaplah sentul gitu ya. Emang kalau di 2 tak itu berapa kelas sih? Kalau kelasnya macam-macam. Kalau yang klasik itu ada large frame sama small frame. Oh, dibagi 2 dulu nih ya. Taknya dibagi 2, large sama small. Oke. Gitu. Masing-masing kelas itu bedanya apa? Beda-beda ada spesifikasinya. Oke. Jadi kalau yang large itu kan seperti super, ya pokoknya bodi besar lah. Bodi besar yang semok-semok itu ya. Oke. Itu ada 3 kelas. Standar, oke. Tune up, sama FFA. Oh, standar, tune up, dan FFA. Kalau yang di small frame? Small frame itu tune up sama FFA. Oh, tune up sama FFA doang. Nah, itu kalau sekali race ya di 2 tak itu, kalau 2 taknya doang gitu ya semua ada. Small frame, large frame, 2 kelas itu total ada 5 kelas berarti ya? Kan 3 sama 2 ya, betul ya? Kalau motornya ya cuman terbagi lagi dari ridernya. Oh gitu, ada siditnya gitu? Ada pemula sama ada open istilahnya. Open gitu. Itu berapa sih pesertanya total? Starter semua gitu dijumlahin? Kalau banyak bisa sampai ratusan ya menurut ya. Bisa ratusan? Banyak 2 tak. Kalau buat balap 2 tak tuh banyak sekali. 2 tak luar biasa ya? Luar biasa. Oh, Pakai gitu. dari luar daerah gitu. Waduh. Oh gitu. Ya. Nah, ini Om, kalau misalnya kita ngomong ke Sobat Garage kan, berarti kan di 4 tak ya. Kalau di 4 tak sendiri kelasnya ada apa aja sih? Kelasnya nggak sebanyak di 2 tak. Oke, apa aja 2 tuh? tak tuh jadi cuman 160, Hah? 220 FFA. 160, 220 FFA. Itu dibagi juga pembalapnya. Iya, ada. Ibarat sidit dan sidit lah gitu ya. Iya, betul. Oh, Terus ada laki ada perempuan. Ya. Oh,
Ada lagi ini yang baru-baru sekarang aja ada race khusus untuk perempuan. Oh gitu. Oh ada woman race lah gitu ya? Iya. Khusus. Tapi di sidit non sidit juga nggak? Belum. Oh belum. Masih umum dulu lah gitu ya. Umum, ya. Ngelihat dulu. Nah ini Om, kalau di apa? Kita bicara soal industri tadi ya. Itu sebenarnya gimana sih? Maksudnya artinya ini kan kalian berdua ini kan bengkel-bengkel nih ya dengan spesiasi masing-masing gitu. Sebenarnya banyak gak sih yang doyan balap itu? Artinya maksudnya gini, balap itu kan gua kategorikan gak balap resmi sama ya apa jalur prestasi dan non prestasi lah gitu kan. Artinya pengen ngencengin Vespa tuh banyak gak sih di Empat Tak? Coba bisa cerita nggak? Kalau buat ngencengin sih banyak banget. Oh banyak banget. Jadi ya. pasarnya masih terbuka ada luas gitu iya, ya. Oke. betul. Bisa cerita nggak itu sebenarnya bisa sekencang apa, terus effortnya seperti apa sih kalau buat ngencengin Vespa 4 Tak? Iya, sebenarnya standar aja lah, kayak bikin motor balap yang umum gitu, sama-sama aja. Jadi gitu. bagiannya sama aja. Sama aja ya. Stage pertama main kiri ya. Iya, gitu kirian terus ke mesin. Sama aja. Sama ya. Iya. Gitu. Nah, kalau misalnya ngomong 4 Tak itu sebenarnya kalau kita geser dikit si skuter Matic Vespa ini versus skuter Matic yang Jepangan, ibaratnya udah sama-sama speknya udah sama-sama bagus gitu ya. Itu bisa kencangan mana sih sebenarnya? Yang udah pernah saya coba selama ini masih tetap Jepang. Oh, masih Jepang. Iya, karena kan Vespa kan badannya dari berat, besi semua ya. Kalah kita di diameter roda juga kita kalah, lebih kecil. Oke. Gitu. Jadi itu juga di kelincahan motor di cornering juga kurang seperti motor Jepang. Motor Jepang ya. Iya. Jadi emang sebenarnya ada handicapnya sebenarnya. Iya benar. Tapi kalahnya kalah jauh nggak sih? Enggak lah ya. Kalau dibilang kalah jauh sih enggak. Enggak ya. Gitu, enggak. Iya. Oh tapi kalau unggul banget ya nggak bisa gitu ya. Benar. Paling semotor gitu. Iya. Oh gitu. Kalau beda semotor dengan handicap tadi sebenarnya berarti anggaplah kalau si mesin Vespa itu dipindahin ke frame Jepang berarti bisa lebih kencang logikanya enggak juga? Bisa. Bisa lah ya. Bisa. Iya. Gitu ya. Iya. Di 2 tak itu sebenarnya sekencang apa sih? Motor 2 tak Vespa itu. Kan tadi waktu kita lagi sambil makan nih ngobrol-ngobrol kan. Wah, kalau 2 tak bahaya. Kan kita ngomong kalau 2 tak yang normal nih, 2 tak motor cowok atau 2 tak bebek gitu. Yang gak usah dipungkir itu udah kenceng gitu. Nah, kalau sekarang di Vespa, kan Vespa ini kan sebenarnya image-nya kan motor baik-baik ya. Motor sopan gitu kan, gendut gitu kan. Gak bisa kayaknya tuh kalau zaman dulu tuh kan Pak Guru banget gitu kan. Camat, aparatur negara kan camat. Panutan gitu. Panutan banget kan, kemana-mana ke peci, pelan-pelan gitu. Tiba-tiba jadi nyeremin gitu di jalanan. Itu masih kenceng apa sih? 4 tak yang 2 tak itu. Ya, kalau Vespa klasik ya sebenarnya kenceng ya memang kenceng karena dia memang cc-nya aja udah besar kan 150. Oke, gitu. basicnya. Oke. Gitu. Nah, kalau untuk kenceng ya bisa kenceng banget sih. Kenceng banget. Sekenceng apa pengalaman di TPPA gitu ya, kan? Tergantung penggunaannya. Kita kencengnya mau buat sirkuit race, road race gitu ya. Drag race gitu. Oke, kita ngomongnya road race dulu deh. Road race. Ya kalau tergantung nih, race-nya juga tergantung lintasan. Oke. Ya, jadi kan ada yang sentul kecil yang udah ya, ada sentul besar. Oke, sentul kecil lah yang umum dulu, yang umum deh, sentul kecil. Itu sekencang apa? Lap time-nya berapa? Segala macam gitu. Kalau lap time-nya ya sebenarnya sih itu kalau balap ya macam-macam ininya faktornya. Oke. Faktor lak lah. Iya, jadi faktor mesin, faktor motor. Oke. Faktor orangnya yang bawa sama lak ya gitu. Jadi kalau kencang di sentul kecil nggak bisa kencang banget. Paling kencang juga paling ya 70-80 itu juga. 70-80 km per jam. Sentul tuh sirkuit pelan. Yang sentul kecil. Yang kecil. Ya, sirkuit rolling bilangnya. Oh gitu. Ya. Jadi kemampuan corneringnya lebih penting gitu. Benar, iya. Oh, kelincahan dan ketahanan mesin. Iya. Oh, kecuali di sentul gede kan streetnya tuh hampir kilo lah ya. Iya betul. Nah itu bisa top speed lah gitu ya. Tapi kalau pernah coba top speednya 2 tak berapa sih? Lari berapa sih? Kalau ya paling kalau yang street gitu paling ya nyobanya mesinnya FFA. Oke, FFA. Itu FFA kena bisa berapa kilometer per jam pernah coba? Sampai 130 nyampe. 130 bisa 2 tak. 130. Gitu ya? Itu kenceng banget loh. Ya lumayan. Lumayan ya? Nah, kita ngomong ini Om Dodo, kalau kita bicara soal balapan, itu kan sebenarnya kan kalau kita bicara balapan karir kan. Balapan karir itu kan ada jenjang karirnya lah. Misalnya tadinya belum sidit, jadi sidit. Tadinya
yang kelas biasa jadi kelas FFA dan seterusnya. Tapi maksud saya bisa nggak sih buat pembalap itu berkarir di balap yang khusus untuk genre Vespa ya? Maksudnya kan kalau di bebek kan ada Asian Road Race, ada apa gitu kan. Kalau yang Vespa itu gimana? Bisa cerita? Kalau di Vespa karena selama ini masih balapnya fun race, jadi ya untuk jenjang karir kayak si jokinya ya nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi mentok di FFA itu paling Iya. gitu ya. Itu sebenarnya kalau mereka ini kalau boleh tahu ya pasarannya, ya kan pembalap itu kan ada yang ibaratnya kayak pembunuh bayaran lah gitu ya. Jadi emang dia pembalap aja, motor disediain gitu kan, bisa kemana-mana lah itu gitu kan. Benar. Ada yang dipiara lah gitu. Benar. Nah itu sebenarnya gajinya mereka tuh biasanya berapa sih kalau anggaplah yang biasa-biasa gitu, atau yang kelas tingginya tuh bisa cerita nggak soal fee pembalap? Tergantung dari tim masing-masing ya. Oh gitu. Jadi kebijakannya beda-beda nih. Iya benar. Tapi rentang harga ibaratnya yang tarkaman gitu sekali run gitu berapa sih? Yang pastinya sih para joki lebih senang balap di Vespa dibandingin balap Jepangan karena awal balap Vespa yang 4 tak itu bisa dibilang tuh ngerombak honornya joki. Ngerombak honor joki yang selama ini udah pernah ada. Merusak istilahnya. Iya, merusak harga. Pasar. Iya, makanya Kenapa? banyak joki lebih seneng Kenapa balap. kok dirusak? Maksudnya ada motivasi apa gitu? Pada saat itu kan waktu zaman saya awal-awal bikin balap ya kita kan memang pengennya menang ya, pengennya juara. Jadi ya kita support dengan honor yang besar. Vitaminnya lah gitu. Iya, lu harus menang, lu harus di depan, gua kasih lu sekian. Oh gitu. Akhirnya itulah yang jadi acuan buat mereka. Oh gitu. Sebenarnya sih salah kita juga sih. Benar. Gitu, iya. Gitu ya. Iya. Tapi gitu. gara-gara itu juga jadi apa ya? Ibaratnya jadi si balap Vespa jadi hype dong. Iya, benar. Makanya balapan Vespa bisa dibilang pembalap tuh balapan high class. Oh gitu. Iya. Walaupun tanda kutip karirnya mentok gitu Iya. ya. Ibaratnya biasa-biasa aja. Iya, di situ mereka cari uang di balap Vespa. Oh, di balap Vespa cari uang. Iya, cari uang. Secara resmi lah Iya, gitu kan. ibaratnya gini, contoh ya, misalnya di balap Jepangan dia cuma dibayar 2,5 juta sekali race gitu sekali ya. race, itu mau berapa kelas ya 2,5 juta. Kalau di Vespa 2,5 juta itu dia sekali keluar. Satu kelas. Satu kelas. Bayangin kalau dia ambil 4 kelas. Wow. Belum bonus. Kalau bonus menang penginapan segala macam segala. gitu ya. Udah all Dapat in semua. Iya. Oh gitu ya. Iya, kalau di Jepangan 2,5 udah all in. All in udah. Anggaplah seperti itulah ya. Benar. Makanya mereka berbondong-bondong pengen sewa motornya Om. Tanya si Om deh pasti deh. Pasti kalau mau ada event race, pasti kita nih ya digrecokin sama joki. Oh gitu joki-joki ya. Telepon nanya, Om bagi motor dong. Oh gitu, Iya, bukan diri ya. Bukan kita yang nyari, mereka yang nyari kita. Oh gitu. Tapi waktu awal-awal dulu mungkin nyari ya. Benar, iya. Oh gitu. Nah gimana kalau soal di 2 tak? Apakah sama dengan di 4 tak begitu atau gimana? Sama. Sama. Iya. Oh gitu. Tapi kan Terus maksud gue jadi gini. rusak jadinya. Oh gitu. Enggak, maksud gue gini. Kalau di 2 tak ini kan ada yang aneh kan. Tadi kan Vespa bukan motor katanya kan. Yeah. Ya salah satu contohnya adalah persneling lah. Persneling kan di kaki gitu kan. Kalau ini kan di tangan gitu. Itu kan misalnya orang biasa bawa motor cowok gitu kan segala macam tuh tiba-tiba bawa Vespa yang mekanismenya totally berbeda dengan handling berbeda, itu kan butuh setup, adaptasi kan segala macam. Itu gimana? Cara milihnya tuh sebenarnya lebih suka yang bekas anak bebek atau bekas anak motor batangan? Ada cerita nggak kalau di Vespa? Kalau di Vespa klasik emang agak sulit ya, karena kan perpindahan giginya di tangan. Oke. Mesinnya ada di sebelah kanan. Nah, pindahan di kiri. Iya, operannya di tangan. Di tangan, oke. Gua dengerin kanan. Oke. Di tangan kan. Nah, terus mesinnya lebih ke kanan. Iya. Nah, itu harus punya apa ya, skill khusus gitu. Ya, oh gitu. Kita taunya juga yaudah kita seleksinya di latihan. Oh. Jadi ya kan untuk komunitas istilahnya joki rider ya, udah ada linknya lah gitu. Ini udah bisa nih bawa Vespa nih, udah coba di latihan bisa nggak gitu. Kita lihat gitu. seleksinya di situ aja. Misalnya kan logika gue sih kalau misalnya dia kencang di bebek karena dia geometrinya beda kan, belum tentu kencang di Vespa gitu maksud gue. Betul ya? Betul. Itu berlaku juga di 4 tak kok? Sama ya? Iya. Jadi gini, pembalap yang dulu waktu zamannya saya rekrut pembalap itu benar-benar sampai ngancurin 4 motor. Ngancurin 4 motor? 4 motor. Jadi karena bawa Vespa tuh tricky banget. Oh gitu? Sulit banget.
gitu. Oke. Karena ya itu satu, bannya kecil, CVT-nya rendah Iya. gitu. Jadi kalau pembalap-pembalap Jepangan, dia kalau lagi belok cornering gitu mungkin ya motor sama jokinya bareng kayak GP lah. Iya. Di Vespa nggak bisa begitu. Yang miring tuh jokinya, orangnya. Oh, motornya tegak. Motornya tegak, jadi begini keluar gini. Oh gitu. Iya. Wih, kayak keren banget sebenarnya. Kalau di foto Iya, kan, kalau di foto ya. kan. Oh gitu ya. Potongannya itu dia nanti pas dengkulnya udah merasa kena, itu udah pas tuh. Kalau dia paksain lagi, Udah pasti terguling. ujung palitan ya. Oh. Jadi oke. tricky banget. Oh gitu. Nah, kalau kita bicara soal Vespa 4 tak itu kan tadi kan ada kelas 160 dan seterusnya gitu kan. 160, 230 sama FFA tadi kalau nggak salah. 220. 220 ya. Nah, itu si Vespa apa sih biasa yang dipakai untuk balapan? Ada tipe-tipe khusus yang jago gitu kalau pengalamannya Seventy Garage apa? Ya tergantung itu sih ya, tuner ya atau bengkel yang mau bikin. Semua Vespa sih yang metik sih bisa aja. Bisa aja. Bisa aja. Oh gitu. Tapi kalau dari sasis, mesin segala macam. Orang sih paling suka pakai sprint, Oh, sprint. Vespa sprint. Kenapa itu kayak gitu? Iya, karena dari karakternya sprint tuh udah memang paling kencang, paling Diciptakannya dari gitu iya. kan. Oh. Tapi kalau saya kebalikannya, Oke. kalau saya lebih senang pakai LX. Tuh kan, maksudnya Betul. nah itu kenapa kalau di Seventy Garage kenapa pakai LX? Karena satu itu kalau kita kan saya pakai LX, saya rubah semua tuh saya custom. Oke. Ya. Motor jadi agak lebih tinggi. Oke. Ya, di situ handlingnya si rider tuh jauh lebih enak dibandingin pakai sprint. Lebih mudah lah gitu Lebih kan. mudah, Oke. betul. Walaupun tiap bengkel punya jurusnya masing-masing Benar, sebenarnya. iya. Tapi kalau versi Seventy Garage lebih LX lah dibanding sprint gitu ya. Iya, LX atau S lah kalau saya sih. Gitu ya. Kalau lebih yang itu ya. Mm-mm. Di 2 tak gimana? Apa jangan-jangan VBB? Bahannya ya 60 juta gitu. Apa VBB atau PXK atau Super, bisa cerita nggak? Frame apa yang gede nih? Kita ngomong gede dulu ya. Yang gede Ya, last frame dulu. kalau frame sih hampir sama ya, tapi tetap harus ada penambahan penguatan di bagian bodinya. Gitu. Oh, ada reinforce gitu ya? Kayak apa bentuknya, seperti apa reinforce-nya? Paling penambahan titik-titik kelas gitu aja. Oh, Kuatin lah ya. Dikuatin. soalnya ntar jangan-jangan melenting gitu ya. Ya. Sebenarnya nggak juga sih. Oh, nggak cuman juga ya? Untuk persiapan Aja daripada kenapa-kenapa gitu kan. Mm-mm. Tapi kalau ngomongin favorit buat balap, apa kalau 2 tak? Kalau Yang large frame? di bengkelnya lebih senang yang tahun 70-an kayak sprint gitu. Oh, balik lagi sprint 70-an ya. Karena dia memang masih klasik gitu. Kalau yang Excel Hmm. dia kan udah ada lampu sennya, jadi kalau istilahnya balapan itu komponen-komponen yang tidak utama itu Oke. dilepasin seperti lampu, Oke. sen. Kalau pakai model sprint ya dia masih Ya murni lah gitu, bentuk gitu ya. Vespa. Jadi lebih lucu bentuknya gitu ya. Iya. Oke. Lebih Vespa banget. Lebih Vespa klasik, banget gitu lebih ya. klasik. Kalau gitu. dari mesin sendiri, untuk mesin kan anggapan 150 kan. Iya. Mesin basic apa sih biasanya yang kencang? Kalau basicnya mesin Excel. Oh, mesin Excel. Iya. Jadi yang lubang 3 itu ya? Ya, Blok 3 bloknya, blok lubang 3 itu ya. Kalau rasio gearnya, ini nggak apa-apa ya gue tanya. Pada nyontek. Ya kan ada custom lah pasti, tapi Iya, betul. sebenarnya kalau buat balapan di sentul kecil kan tadi nggak kenceng kan, berarti kan Hmm. butuh akselerasi lah, anggap seperti itu. Betul. Itu rasio gearnya punya Vespa apa tuh biasanya biasa dipakai? Nah, itu kami modifikasi tergantung si karakter si jokinya, dia seperti apa bawaannya. Oke, Gitu. jadi Jadi disesuaikan. bikin motor itu juga untuk si jokinya ya? Karakternya Betul, seperti apa iya. dia. Oh gitu ya? Iya. Sama di Batak juga gitu? Sama. Sama. Oh, kenapa Karena bisa tiap, begitu? tiap Maksudnya? joki punya karakter cara Berbeda. bawa berbeda. Oh gitu. Iya. Nah itu untuk tahu misalnya kita udah bikin motor nih misalnya, kita bikin motor A ya, udah kenceng nih segala macam, secara riset Di atas kertas gitu di atas ya. kertas, Nah. udah top nih, gitu Iya. kan, cocok nih. Itu dites dulu di latihan gitu. Iya, pasti. Oh, Pasti. berapa lama tuh biasanya Om? Kalau saya sih biar cari best time-nya aja Oke, Iya. gitu. cari best time ya. Mm-mm. Kalau di Batak berapa sih best time? Best time sekarang nih udah 58. 58 detik. Iya. 1 1 menit 58. 1 menit 58. Iya. Satu Nggak nyampe 1 menit bukan? Udah sampai 1 menit. Di bawah 1 menit. Bawah 1 menit. 58 detik. Iya, Iya, 58 satu detik. lap. Satu lap 58. Mm. Kalau di 2 tak 2 tak masih 1.3, 1.2. 1 menit 1 lebih menit. dikit. Oh gitu. 58 tuh FFA ya kita ya. 58 ya. Iya. Kalau bandingin sentul kecil yang lain, anggaplah bebek gitu. Iya.
Kalau Jepangan lebih jauh. kecil lagi. Bawah 52 lagi. gitu. Ya, udah 52, 50. Kepala 5 udah tapi kan 47. udah kepala 4. Iya, kepala 4. 4 gede. 4 gede gitu ya. Oh, ya beda 10 detikan gitu ya. Ya Iya, beda lah jauh ya. Karakter motornya yang mempengaruhi. Iya. Oh gitu. Biarpun ridernya sama, karakter beda bawahnya. Nah, ini kan kita bicara tadi sentul kecil terus ya belok-belok bisa kencang. Kita ngomongin kan drag race nih. Nah, ini kan lebih kalau soalnya gua nggak tahu ya kalau ngelihat di Dilema YouTube nih, urusan dilema dulu. Nih kalau drag race nih kita ngomongin resmi dulu deh, resmi. Yang resmi dulu. Kalau ngeliat di YouTube, sebenarnya untuk Vespa-Vespa drag race Indonesia, kalau menurut gua kok nggak seseru di Thailand kalau kata gua ya, gitu kan. Kayaknya Thailand tuh wah gila, seru-seru banget gitu, kayaknya lebih all out gitu. Nah, kalau kita balap prestasi drag race Vespa, bisa cerita nggak kalau ini 2 tak gimana? Karena kalau drag race itu kan membutuhkan tempatnya khusus. Oke. Tracknya ya kalau yang bagus 402. Ya, Di yang sini nggak kan 201 susah. lah. Yang selalu kami ikuti itu ya 201. Oke. Gitu. Itu sekencang apa? 201 itu berapa detik? Berapa kemarinnya masih 96. 9 9,6. detik kemana? 9,6. Sebenarnya kalau yang paling kencang-kencang Vespa yang tetangga lain gitu ibaratnya itu berapa detik sih? Ya sekitar segitu 9, 9-an? 8. Oh, Sekitar 8 gede gitu ya. Itu di 2 tak. Di 2 tak. Itu pakai small apa large frame? Itu udah FFA bebas sudah. Udah terserah lah pokoknya. Jadi kalau Vespa drag race itu udah FFA banget. Pokoknya kencang aja, serah gitu ya. Mau diapain bebas, mesin apa bebas sudah. Oh gitu. Kalau yang di 2 tak. Kalau di 4 tak Om buat drag race gimana nih? Kalau di Batak nih karena masih baru, jadi belum banyak. Oh gitu. Belum banyak. Kalau balap liarnya, nah baru. Wah, balap liar ya. Iya. Ini seru banget deh, gue langsung. Kalau yang duduk nih. resminya malah, karena kan 2 tak lebih duluan, Oke. jadi lebih banyak. Kalau 4 tak kan masih beberapa bengkel lah baru yang ikut. Yang drag race gitu Iya, ya. betul. Oh, Dan jadi ini juga baru-baru aja. oh baru-baru aja belum seru lah ya. Belum seru, belum. Nah, tadi kan disinggung nih soal balap liar ya, artinya. Aduh ya. Nih, balap liar tuh jadi nih. Balap liar itu kan sebenarnya satu hal yang apa ya? Kalau gue bilang sih very good problem. Ya. Kenapa very good? Ya satu sisi nunjukin secara industri demand-nya banyak dong. Ya. Yang seneng banyak semua segala macam. Tapi ya problem karena ya emang di jalanan ngebahayain orang segala macam gitu kan. Kita ngomongin 4 tak dulu nih. Sering nggak sih misalnya Om saya datang tadi misalnya bawa sprint lah gitu kan. Saya sprint gitu kan. Terus karena papa mamahnya seneng sama anaknya, dibanding dia narkoba gitu kan. Ya. Daripada aneh-aneh udah nih invest sekian juta, yang penting anak saya motornya kencang gitu kan. Nah terus anaknya dikasih tahu, sayang kamu pakai helm ya, kayak gitu kan. Pokoknya dia anaknya jaga benar segala macam. Tapi kan namanya lingkungan, tiba-tiba motor kencang banget, ya pasti kan ditantangin anak muda kan begitu kan. Balap liar lah yang lagi rame. Aduh, gue kemarin ke Tamrin aja gila, kencang-kencang banget emang itu motornya. Waduh kacau banget. Ngeri Itu itu ngeri banget. Papa Itu Putih, kenceng-kenceng. mana pokoknya ketemu jalan yang lurus, main. Udah main gitu. Main, Nah, ya. itu pernah nggak sih gimana sikap, maksudnya bukan pernah, sikapnya bengkel sendiri di Seventeen Garage untuk menghadapin yang balap-balap liar itu gimana? Ada cerita pengalaman? Kita sih sebetulnya kalau buat bengkel ini sebenarnya dilema nih ya. Oke. Buat Seventeen Garage kita nggak support di balap liar, kecuali mereka mau balap resmi kita akan support. Nah, problemnya adalah ini kan ada money, ada duit ya. Oke. Ya gitu. Jadi kalau kita tolak, kita Cuannya berkurang cuan gitu kan. berkurang, Iya, kita terima tapi jadi masalah. Jadi Oh, seperti gitu. pernah beberapa kejadian ya akhirnya datang polisi ke bengkel. Oh, gitu dia ya. polisi? Iya, motor ketangkep. Oke. Gara-gara ada stiker kita, Oke. polisi nanya di Bangunnya bengkel di mana? mana, Iya. jadi akhirnya polisi sampai. Itu jadi kan sebenarnya kan di sini kan bengkel nggak ikut campur, Betul, cuma betul. bikin aja kok. Bikin, Nah iya. sekarang dia mau main apa kan di luar kita. Iya betul. Nggak Tapi bisa. akhirnya jadi kita yang kena, Oh gitu. lebih besar ke bengkel. Ada backfire-nya lah gitu ya. Iya, Oke. dibandingin yang ke pemilik motor. Oh gitu. Kita lebih disalahin di dalam segi hukum, kita lebih disalahin bengkel. Oh gitu ya. Iya, Oh. karena udah saya alamin. Oh gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita aturan ya ya kan sebenarnya kalau hukum di Indonesia ini terutama untuk kendaraan kan
untuk modifikasi ini masih abu-abu. Betul. Logikanya kan kalau anggaplah di Singapura kalau mobil yang saya tahu dia pakai kap mesin karbon aja jadi warna hitam itu nggak boleh, itu ilegal langsung. Karena warnanya asli kan merah misalnya jadi hitam nggak boleh, ganti bahan nggak boleh. Di Malaysia masih sedikit longgar. Kalau di kita kan ya serah deh. Iya. Lu mau Saya juga kan atau kemarin pas masalah itu polisi nanya loh, ini mesin kenapa jadi begini? Gitu. kena lagi Kena gitu. kita, Oh iya. gitu. Ya emang saya bilang ya kita yang bikin Heeh. berdasarkan kan permintaan Permintaan. customer saya. Iya. Kita buatin. Gitu ya. Nah, sekarang dia main buat balap liar kan di luar. Iya, betul. Nah, tapi akhirnya treatment buat Seven Negara sendiri kan udah pengalaman tanda kutip nggak seneng lah, nggak nyenengin lah kayak gitu kan, udah sama menegak hukum kan satu hal yang setiap orang nggak mau lah. Iya. Itu akhirnya buat jaga pintunya gimana tuh? Ya Biasanya. masih dicari. Lagi nyari ya? Lagi nyari gitu ya, ya? nggak tahu nih gimana caranya. Gitu ya. Atau ntar, oke, lu gua bor upin sampai 250 cc, surat pernyataan apabila gitu ya, susah juga tapi Susah. ya. Gitu. Kalau board up harian sih saya udah bikin. Karena pernah kejadian juga di bengkel, ada bikin mesin, Oke. terus merasa kurang kencang, Oke. kita bikin kencang, balik-balik pengkor. Pengkor. Anaknya pengkor nggak punya kaki. Ya Allah ya Robi. Gitu, orang Gitu. tuanya datang gitu ya, sampai dicekek, Oh, gitu. macam-macam deh gitu. Jadi akhirnya saya buat perjanjian. Oke. Oh, Gitu. itu padahal itu bor up harian aja ya. Bilangnya buat harian. Iya. Harian. Kan Oh, Harian kita ini nggak atau tahu. ngapain? Iya. Gitu. Saya Ya kan kan customer susah nih. Susah ya. Susah ya. Kalau di Dotak gimana? Kan Dotak itu sebenarnya kalau gini ya, kita ngomongkan Vespa tadi, Vespa klasik itu image-nya anak baik-baik gitu kan. Taat aturan gitu kan segala macam. Pakai baju korpri, gitu kan, pakai peci gitu kan. Tiba-tiba sekarang mulai geser nih gara-gara gaya hidup kan geser. Yeah. Jadi kencang-kencang banget, apalagi di YouTube small frame-nya gila kencang-kencang banget kan, bagus-bagus. Terus pintu impor juga udah gampang, pakai aftermarket-nya gampang. Jadi yang dulu anggaplah sekarang Vespa buat gembel, ini sekarang tuh Vespa juga orang kaya, apalagi yang klasik buat gue gitu. Iya. Nah, itu gimana? Jagainnya gimana? Ya sama, jagain mah nggak bisa. Ya, Sama. paling kalau saran sih ya lebih dibanyakin kegiatannya, diadain gitu. Gitu. Kegiatan apa nih? Ya si anak muda ini senangnya apa? Balapan lurus ya kita bikin. Oh, kegiatan oke. gitu. Jadi sebenarnya acaranya ya. Betul. untuk Wadahnya wadahnya iya. lah ya gitu ya. Iya. Nah, ini kan berarti masalah juga pandemi ini ya. Benar. Itu. Iya. Ya, pada Sangat saat pandemi ini jadi makin Ya. rame. Rame yang liaran. Betul. Iya. Karena ya kegiatan resminya kan nggak ada. Enggak ada. Nah, Ya, oh, pelampiasannya di mana nih? Gitu. Iya. Gatel tangannya. adrenalin kan Ya, motor gitu. kencang Wah. gitu kan. Yang muda yang berbahaya itu Iya. benar tuh ya. Iya. Oh gitu. Nah itu kalau kita ngomong balap liar, itu kalau menurut lu dulu yang dua tak gitu dari TPPA itu, kenapa sih kok rame terus? Itu kan ibaratnya udah dari kita zaman dulu lah ya. Zaman dulu kita masih sekolah ya, sampai detik ini ya Ada ya, terus. ada terus gitu kan. Biasanya kan urutannya dari pemain, pengalaman jatuh, crash atau apa, akhirnya dia punya handicap terus jadi montir, montir nabung-nabung, akhirnya jadi orang. Kan biasanya begitu kan, biasanya kayak gitu-gitu. Maksud gua, kenapa sih balap liar tuh tanda kutip ya lebih rame, itu apa yang bikin menarik mereka sebenarnya kalau kata lu? Apa ya, lebih ke dia kan tidak memerlukan tempat khusus. Maksudnya ya bisa di mana aja gitu. Ya. Terus ya di teman-teman ngumpul nongkrong, di sana ya ayo. Kalau istilahnya kalau yang resmi kan ya ada tempat khusus, ada waktunya gitu. Ada scrutnya, Iya, harus betul. ada kisnya. Iya, pendaftaran apa ini Gitu kan ya. di mana aja Gitu ya. bisa. Kapanpun gitu. Bisa. Gitu ya. Sebenarnya di balap liar tuh kalau kita ngelihat ya, yang minggu kemarin aja gue lihat di Tamrin itu, jadi gue kebetulan ke arah Gambir, dari arah Gambir gitu, itu di Gambir tuh di daerah apa Istiqlal gitu dong. Iya. Udah gitu kan, wah gue pikir nih gue salah ini Ada. lagi ada gitu kan. Udah gue pulang lewat Menteng, nggak ada tuh di Menteng. Kan Menteng kalau kamu pulang ke arah selatan kan lewat Tamrin juga. Iya. Buset, banyak banget gitu kan, itu kan banyak sekali dan motornya kencang-kencang gitu. Iya. Itu apa sih, apa sekedar adrenalin, pembuktian diri, atau mungkin ada tanda kutip pasangan, taruhan, atau gimana Om? Bisa cerita? Ya macam-macam. Yang pasti sih ada duit di situ. Pasti lah itu ya. Iya, ada duit. Dan Dan berputar lumayan besar. banyak. Ya. Pernah dengar berapa Om? Angkanya? Waduh, Beragam sih. Beragam ya? Dari ratusan sampai puluhan. iya sampai seharga Ratusan juta?
Iya, sampai Fortuner ya, harga Fortuner. Oh, iya? Iya. Wow. Iya, 300 jutaan. 3 juta gitu Iya. ada ya. Luar biasa ya. Iya. Berarti emang duit berputarnya tuh gitu ya. Iya. Sebenarnya sayang banget ya. Ini duit berputar kan segitu besar. Animonya segitu besar. Besar, Sebenarnya iya. kalau industri ini digarap serius, duitnya kan kalau itu kan liar Nah, kan jadi kan. itu Duitnya benar. lepas gitu, lompat Iya. kan. Kalau ini kan bisa dimonetizingnya Di-manage, lebih ya. di-manage lebih bagus. Duitnya akan ngumpul di satu tempat Iya. yang lebih ini sebenarnya ya. Iya. Ya mungkin Betul. ya yang pemerintah yang lagi Para IO deh. iya apa IO yang, deh. yang berkaitan lah mungkin bisa Iya. ngedenger ini kalau soalnya Benar, ya. ini men kalau sekali taruhan 300 juta mah gila men. Ya. Buat gue sih itu sampai gitu ya. Iya. Jadi kelasnya yang dari sekedar ratusan ribu kali Iya, ya. Iya. betul. Oh gitu. Dari recehan sampai yang ratusan juta. Gitu. Soalnya gue lihat tuh Om, itu Vespa itu ya lawan-lawan kita ngomong merek lah ya, kita lawan Nmax, Aerox gitu. Ya, gila, maksudnya gigit juga nih Vespa. Tadi Iya, pas Om Dodo bilang ya kita kalah mungkin di sirkuit ya. Ya, Tapi kalau di betul. track lurus gitu ya mungkin Track Jauh. lurus nih sekarang Aerox lagi berusaha untuk ngejar. Masih di ngejar belakang. di belakang Vespa. Masa? Iya. Di track lurus? Iya. Gitu. Oh, tadi yang berarti dibicara tadi adalah sirkuit Iya. yang kalah itu. Benar, Di lintasan. sirkuit. Di lintasan. Di lintasan, tapi kalau di lurusan Di jalan raya. hati-hati, istilahnya. don't play kata Oh, anak don't sekarang. Anak sekarang bilang don't play. Don't play ya. Waduh, bahaya. Iya. Itu Om kalau pernah coba atau misalnya di dyno segala macam gitu ya. Itu kalau udah yang ngeri-ngeri ya apa FMA 4 tak itu di track lurus bisa lari berapa? Kalau lari sih, kalau saya sih bikin di atas, kalau HP-nya ya, HP Iya. sih atas 20-an lah ya. 20 HP. Iya, di atas ya. Di atas. Iya, di atas. Lah kan standar berarti 8. Iya, 8,7. Ya 8 9 lah ya. Iya. On wheel kan ya. Iya. Itu 20 HP, 20 sekian HP on wheel. Iya. Gila kenceng banget. Gitu. Ya berarti bisa 140-an lebih Karena lah ya. saya borap harian aja kita bisa 16 16 HP. ya, rata-rata. Gila ya. Kalau buat main, buat balap udah di atas 20. Oh, berarti pokoknya don't play kalau ngelihat yang bahaya-bahaya ya. Ya. Pokoknya Vespa Batak suaranya Iya. udah aneh gitu Iya. kan ya. Suara kan udah Nah, aneh. sekarang malah udah dibikin rapi. Jadi motor kelihatan kayak Standar. kupu, Iya. standar. Sleeper ya. Ya, Iya. Oh. padahal ngeri. ngeri ya. Ya, Itu mungkin bisa 140 lebih kali ya. lebih. Lebih ya? Lebih. 140. Ya. Karena pernah dengar ada yang balapan sama Vespa gitu, sama Nmax sampai akhirnya dia pulang bawa Nmax-nya. Oke. Nmax-nya dibawa pulang. Oh, jadi Karena pernah. cuan Nmax. Iya. Ya Kalau kalau Nmax-nya taruhannya malah berarti 30 juta dong iya. taruhannya. Nmax-nya keren, Vespanya biasa Keren. aja. Oh, gitu. Tapi mesinnya ngeri gitu. Oh, Dibawa gitu. pulang. Taruhan motor. Ngeri kan ya? Ngeri, iya. Gila anak sekarang ya. Iya. Nah, oke nih. Ini kan ngomong berarti kan sekencang itu kan investasi ya. Artinya maksudnya ya salah satu cara nyari duit kan nyari duitnya dari balap liar. Kalau kita ngomongin balik lagi ke bengkel itu kalau stage 1 ya kita ngomong kirian gitu. Itu berapa sih Om habisnya? Kalau kirian dulu Om. Kita ngomong Kirian kirian full Om. gitu paling 1 juta sampai 1,8 lah. Di bawah 2 juta ya. Di bawah 2 Itu juta. kirian. Kirian aja. Itu jadi apa aja tuh? Apa ya Iya. udah sudutnya di stand gitu kan. Variator, flywheel, gitu. Semua lah itu ya? Semua, ya. Oh, gitu. Nah, kalau udah naik ke bore up gitu segala macam? Variasi. Tinggal mau kalau buat harian kita main di paling tinggi itu 8,8 kalau di bengkel ya. Ya. Alisnya ya paling 8,8. 8,8 juta. Iya. Itu 8,8 juta udah termasuk kirian tadi ya? Ya. Oh, jadi kirian dan bore up Iya. gitu kan. Oh. Kalau di list di bengkel yang paling tinggi untuk ibarat modifikasi mesin Vespa 4 tak itu paket berapa? Yang buat balap apa buat harian nih? Ya, harian tadi 8,8. Iya. Kalau buat balap? Bisa 40, bisa lebih. Oh ya, lebar banget ya. Iya. Oh, gitu ya. Itu pakai aftermarket pokoknya racikan tahu kencang aja gitu ya. Mm-mm. Oh, gitu. Kalau di 2 tak Handmade gimana? lah, handmade. Oh, handmade ya. Kalau di 2 tak gimana 2 tak? apanya nih? Untuk kencang gitu, gue datang nih, gue mau bawa pack gue nih. Gue datang bawa pack 2, gue gak mau tahu nih gear, gue bilang gue pengen kencang. Gak, maksud gue kalau stage 1 gitu kan, itu apa sih dilakukan biasanya porting gitu-gitu ya? Kalau Di 2 tak? kalau 2 tak utamanya nyawanya di sepan. Isepan? Hmm. Oh ya jalur bensin itu Betul. ya. Oke. Kalau untuk awal
kami mengecek di sepannya. Ini gimana sepannya nih? Oke. Nah kalau memang rusak diperbaiki. Oke. Nah, terus dia nanti si klien mau gimana, mau tahapnya seperti apa gitu. Oke. Mau di porting polis kah atau enggak? Oh gitu ya. Oke lah, anggaplah isepannya rusak. Berarti pilihannya kan kalau isepan rusak dua kan, dibenerin isepannya atau yang pakai yang sistem Jepangan gitu ya? Istilahnya membran. Membran ya, kayak membran yang butterfly itu kan? Iya. Ya gitu. Nah itu mendingan pakai itu kalau dulu ya, mendingan pakai itu atau mendingan pakai isepan asli, pakai karbo asli? Tergantung kegunaannya mau apa. Ya pengen kencang, pengen kencang harian. Kalau kencang ya membran. Oh, membran pasti lebih kencang. Pasti. Oh gitu. Jadi kalau membran udah pasti isepan mah gak usah dipikirin. Udah dirubah aja gitu ya. Jadi si crankcase-nya dirubah, udah nggak pakai isepan lagi, jadi udah pakai membran. Oh gitu. Itu pasti udah lebih enak pasti. Pasti lebih enak ya. Itu berapa sih biayanya kalau kayak gitu? Yang mana nih? Ya kalau yang ganti isepan ke membran. Sama karbunya anggaplah gitu sih. Iya, satu set biasanya itu sekitar sama setting hampir 15 lah. 15 itu berarti ganti karbu, porting polish semua segala macam gitu. Betul. Terus ganti pistonnya, headnya. Itu ada stroke up segala macam gitu kalau di Dota? Bisa. Tergantung kelas yang mana gitu ya. Tergantung keinginan. Kalau regulasi malah beda lagi. Oh gitu. Kalau balap FFA boleh. Bebas ya. Kalau yang tengah-tengah tuh? Yang tune up. Itu nggak boleh ganti stroke. Kalau tune up cc-nya boleh sampai paling 180. Oh maksimal di tune up itu 180 cc. Baik itu bore up atau stroke up. Iya. Kalau karbunya boleh ganti Jepangan? Boleh, kalau tune up boleh. Kalau standar boleh ganti? Kalau standar ting. Oh. Mesin standar Vespa ting. Jadi cuma modif isepan paling porting gitu ya? Iya. Kalau bore up nggak boleh berarti kan? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Palingan dan itu ya. Komponennya juga harus Vespa semua, seperti piston. Itu nggak boleh pakai yang lain. Aftermarket nggak boleh ya? Nggak pakai brand lain nggak boleh. Oh, oke. Harus full semuanya Vespa. Knalpot semua Vespa. Bahkan ting. Itu bakal itu malah seru nih menurut gua. Seru, itu yang paling banyak di klasik. Peminatnya. Gitu. Karena di daerah ya karena bisa dipakai buat harian, kencang juga gitu. Dan biayanya nggak terlalu besar. Gitu ya. Gitu. Berapa nggak biaya nggak terlalu besar itu buat bikin Vespa 2 tak ya untuk kelas standar di Sentul itu yang ibaratnya biar nggak malu-maluin lah gitu. Itu habis berapa sih? 10 juta? Nggak nyampe. Enggak lah ya? Nggak nyampe. 5 lah ya? Ya sekitar segitu. Karena piston standar ya? Semuanya tapi kalau standar. untuk oversize pistonnya? Bebas. Oh berarti sampai berapa sih kalau? 12 M. Berarti pakai 12 M boleh? Boleh. Oh Gitu. Busi boleh racing? Busi boleh. Coil boleh, gitu-gitu Coil boleh standar, semua standar. Oh coilnya standar? Pengapian nggak boleh Nggak boleh dirubah. Pengapian nggak boleh? Nggak boleh. Tapi kalau pengapiannya kan Vespa ada yang apa ibaratnya? Platina sama CDI. Ya oke, Platina CDI boleh kan? CDI pakai CDI Vespa. CDI Vespa. Kan CDI Vespa kan macam-macam tuh, Bos. Pokoknya Vespa, terserah mau pakai apa aja. Oh, pakai tipe apa kan ada PX Sport apa sih bebas. Bebas. Soalnya bawaan motor. Oh, bahan motor. Gitu. Jadi mau pakai Bawaan pabrik. mesin Vespa apa aja boleh, tapi yang penting punya Vespa gitu. Itu starternya lebih banyak tuh starternya. Betul, paling banyak. Berapa sekali starter kalau gitu? Gak yang kelas standar? Ya tergantung bisa banyak ya. Hah? Bisa 40. Sekali start 40 motor? Iya. Buset. Coba sekali nonton deh kalau ada road race Vespa lebih seru dibandingin Jepangan. Yang bikin serunya apa yo? Ya karena penontonnya rame banget. Image-nya kan, Image Vespa kan itu motor pelan kok bisa kencang gitu. Iya. Oh gitu. Gitu. Dan nggak anime Balapnya penontonnya luar biasa. Vespa tuh nggak ada yang pernah sepi. Oh. Kayak pasar malam, rame banget. Buangat gitu. Iya. Di pedok aja, gua elah sesak. Masa sih? Ayo om deh. Iya, sesak. Oh. Jadi Dempet-dempetan. sebagai Banyak. tuner juga euforianya sebenarnya lebih dapat sebenarnya. Benar. Iya. Benar. Iya. Branding juga lebih Iya. dapat sebenarnya. Iya. Ya? Iya. Oh gitu. Gitu. Sampai separah itu, sesek banget ya? Iya. 40 sentul kecil. Iya. Buset, itu mah Benar. gitu ya? Iya. Wah, itu Balap banget ya? Vespa paling seru, Bapak paling bapak. seru. Gitu ya? Oh, Sekali nonton deh. Gitu boleh. Paling Penasaran gua penasaran. Soalnya selama ini kan palingan lihat di potongan di YouTube gitu Iya. kan segala macam gitu kan. Nah, oke balik lagi. Kalau di Vespa yang standar tadi gua tertarik banget dari Vespa standar. Itu lap time berapa? Waktunya sekarang berapa ya? 1.5 atau 6 nggak salah. 1 menit 6 detik gitu. Nah, Oh gitu. Itu kalau yang jatuh gitu 40 biji loh. Itu banyak yang jatuh nggak sih?
Ya Ada juga, banyak, ada ada juga juga. Pak. Ada juga kalau lagi musim jatuh ya jatuh gitu ya. Oh gitu. Kalau di yang standar di 4 tak Om, yang 110 berarti. 110. Itu gimana? Rame juga. Rame juga. Tapi nggak serame Yang dua dua tak. tak. Iya. Itu 160 berarti boleh board up dikit berarti ya? Boleh, bisa. Pokoknya dia nanti di 61 160 cc. Oh, Nggak gitu. lewat. Di skrutnya, jadi boleh mau stroke up boleh, Boleh, mau ya. piston boleh, Oh, tergantung bebas. Nanti- Dua-duanya boleh, pokoknya maksimal 110 aja Iya. gitu ya. Betul. Oh gitu ya. Gila. Keren. Ini sih maksud gua tadi gua amazed banget nih 40 ya. Iya. Itu kan nggak gede kan ya. Iya. Iya betul. Wah, udah ngebul. Iya. Gitu kan. Mau sampai berasa. Ngebul. Iya. Iya secara Orang mata nge-vape gitu. jadinya. Oh gitu ya. Oke. Nah Om, nih gue mau nanya nih. Tadi kan kita udah ngomong balap liar semua segala macam. Ini kan lu kan sebagai salah satu tuner lah, apalagi yang udah punya prestasi bagus lah di Sentul. Kita ngomongin jalur resmi ya. Lu bisa ngasih masukan nggak sih buat anak-anak deh calon atau yang udah tuning di lo atau yang siapapun lah gitu ya berkaitan sama keselamatan berkendara, balapan liar di jalanan atau gimana? Lo kasih wejangan, waktu dan tempat, gue persilakan. Coba dengan Ya, jangan ngomongin aja. Lo mau nyoba motor lo, Heeh, ya di ajang yang resmi aja. gitu ya. Itu aja sih. Gitu loh. Karena ajang resmi kan lo nggak nyusahin banyak orang. Benar. Gitu loh. Dibanding di jalan raya, napa-napa kan efeknya banyak ya. Udah celaka fisik. Celaka fisik, lo ngancurin kalau ada mobil parkir, lo ngancurin mobil orang. Iya. Banyak lah, banyak. Nyawa Polisi, taruhannya, polisi, iya. harta benda semua ya. Iya. Papa mama Betul. juga bokap Dan nyokap sendiri kan. pride-nya beda. Pride-nya kalau di sirkuit, di track beda. Lu motor lu jatuh di track sama di jatuh lu ngebut di jalan, beda. Beda. Kalau di track tuh lebih bangga lah. Wah, gue jatuh di sirkuit Sentul nih. Wih, deh. Baret. Sentul Iya. nih, Cek. Goreng sentul. Iya, dibanding lu jalan raya. Gitu ya? Iya, betul. jauh itu. Malah kalau kita Jauh, jatuh, pride itu lu jauh. kenapa lu jatuh gua di misalnya Iya. di Kalimalang gitu. Bego lu. Lu ngebut, Gitu ya? di situ ya wajar. Iya, Lu jatuh. gitu ya. Yang Iya. penting ya on the track aja lah gitu On ya. the Yang track, bener-bener benar. aja lah Iya, gitu iya, kan. iya. Kalau ini gimana nih 2 tak nih? Sama. Hah? Ya, Sama. ya kalau memang pengen buktiin kendaraan itu kenceng, ya pada tempatnya Iya, gitu. gitu ya. Kalau mau suka yang lurus, ya ada kegiatannya. Kalau suka yang belok-belok, ada tempatnya. Gitu ya. Kalau di jalan raya, ya istilahnya kebanggaannya sebenarnya kalau menurut gua nggak ada. Nggak ada, gitu. betul, nggak ada. Nggak ada Itu kebanggaan. semua lah semua. Semua. Nggak, Iya. nggak juga. Nggak juga. Ya nggak juga ya, Nggak nggak ada kebanggaannya. Oh, iya. Ngapain gitu kan? Iya. Kalau Menang malah di bisa berantem sirkuit gitu tuh ya. beda. Lu menang aja, lu nggak maksudnya gini, nggak usah menang dah. Tapi finish gitu. Lu sampai finish, lu ikut aja, lu punya kebanggaan. Gue ikut, gue pernah turun balap. Gue pernah di sirkuit. Laki banget gitu ya. Iya. Waduh, ganteng lah ya pasti Iya. ya. Gitu. Iya, berarti yang itu kan kalau misalnya ngumpul-ngumpul yang suka dibubarin gitu ya, elah gitu. Iya, kan. iya. Berarti kalau anak balap bener, elah hari gini masih liar-liar aja gitu Berarti ya. gini, lu balap di jalan raya sama balap di sirkuit beda. Di jalan raya semua orang bisa. Di Gitu. sirkuit belum tentu bisa. Tanya si Om deh, si Om udah pernah turun nih. Rasain track Lu emang balap mungkin ya? Iya. Kelas apa? 40 plus. 40 plus. Pakai Ada? klasik, pakai klasik ada. Oh, jadi ada umur gitu. Kelas Ada. umur Iya. 40 plus, Hmm. terus pakai Vespa klasik. Iya, Vespa-nya bebas, mau pakai bebas. klasik modern boleh. Jadi kelasnya itu kelas usia di atas Iya, 40. sore-sore lah buat Oh, senang-senang. gitu seru-seruan itu. Iya. Seru Kayak banget. pemilik tim atau pemilik motor, dia Oh. pengen nyoba kan. Hah? Main. Oh, gitu. Ya. Seru. Boleh nyobain Iya. kan? Bener nih. Iya, boleh. Iya boleh. Ya kalau paling enggak Dan non baik pada pembalap saat itu ya. semua isinya non pembalap. Jadi nggak perlu malu, lu beloknya tegak ya. Lu ada yang tanya siapa? Ada yang pakai klakson. motor standar. Iya, di klakson ada. Oh, gitu. Mau nyusup gitu. Weh, gitu gitu. Iya, ada, iya. Seru. Oh, gitu. Iya. Wah, pakai sen. Oh, Iya, ada. oh gitu ya. Ada ya. Aduh, seru banget ya. Seru, Gue iya. baru tahu. Pendaftaran berapa sih Mas kayak gitu? 3,5 apa? 3,5 ya Om? Iya, jadi istilahnya kalau di balap itu ada early bird. Oke. Nah, jadi kalau pada berapa waktu jauh hari biasanya 350.000. Oke. Mendekati hari 400 400.000 gitu kan.
Oh gitu. Bisa gitu. Oke, modalnya Berapa? Lengkap semua. berpak, Helm, 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 keren lah sepatu. gitu. Semua pokoknya itu standar Riding ya. gear-nya Safety. harus lengkap. Beneran lah gitu ya. Bener. Vespa-nya Vespa bohongan loh, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, mau motor balap, motor Bapedia atau Vespa standarnya. Gitu ya. Bebas. Yang penting gue punya foto di sirkuit. Iya, iya. Oh gitu ya. Iya. Wah, menarik juga nih. Daripada ugal-ugalan di jalan raya, Iya. istilahnya kalau yang 40 ke atas tuh pelampiasan di jalan raya. Malah saya kemarin tahun lalu saya ngimpun Oke. masa, Oke. akhirnya sukses, kayak si Om deh. Jadi ada namanya kelas komunitas di Patak. Oke. Jadi saya himpun yang buat main-main yang motornya udah bore up, Oke. lu turun di situ. Dan Berani akhirnya nggak? Dan akhirnya banyak. yang turun. Oh. Seru jadinya, jadi situ dia punya motor, dia pengen rasain motor kenceng apa enggak, dia ngadu sama orang lain ya. Gitu ya. Di situ ya. Di jalan yang benar lah ya. Betul, ya. Betul. Iya. Kan iya. lebih beda ya, foto-foto juga mereka lebih private. Iya, Pride nilainya emang lebih beda ada. lah ya. Lebih ada. Apalagi Nilainya itu ada. podium luar biasa Iya, itu kan. iya. Itu ke anak cucu juga Iya, beda ya kayaknya. benar. Itu kelas komunitas tuh nggak boleh ada pembalap. Pembalap, Nggak boleh. nggak boleh. Oh, Iya. tahuan lah track recordnya kan Iya. tahuan gitu ya. Tahuan. Seru itu. Seru. Seru ya? Iya. Motornya ada yang, ada yang ngeri banget, ada yang Biasa. biasa banget. Jadi lucu, nanti malah yang biasa malah di Bisa depan. menang. Iya. Oh, gitu. Karena Ya, itu skill ya. mesinnya biasa skill lah gitu Iya, ya. skill. Oh, gitu. Ih, cakep banget ya. Nah, ini jadi kan udah curhat lah macem-macem kan. Nggak ada lahan bermain, tetek banget gitu segala macam. Kalau buat Om Dodo sendiri sebagai Vespa entusias lah ya, yang udah di industri ini luar biasa gitu, di dalam industri ini ngebangun industri Patak terutama gitu, gue lihat harapannya apa nih, titip-titip pesan buat Kementerian Pemuda dan Olahraga mungkin, Kementerian Harapannya, PU bikinin iya. apa gitu. Dibanyakin lah acara-acara yang menyangkut dengan olahraga roda 2. Roda 2 ya, dibanyakin Sport, di semua iya. tempat gitu ya. Ya. Oh gitu, Gitu. izinnya dipermudah Benar, gitu ya. gitu deh. Apalagi kalau misalnya berkaitan sama pandemi gini, ya mudah-mudahan cepat selesai ya pandemi ya. Jadi Betul. kita bisa kumpul-kumpul lagi gitu Betul. kan. Nggak kebayang kan itu, tiba-tiba 40 starter pandemi. Iya. Wah, gitu. Ditempel lu nggak balapan itu Udah swab ibaratnya. semua. Bisa semua gitu kan, nggak Bisa balapan. posletingnya tuh. Alatnya tuh. Gitu ya, bisa koslet langsung. Alat, iya. Alat yang panas. Oh, Alat kita yang lawan mana, aja. iya. Alat yang malah yang pandemi malah. Gitu ya. Nah, kalau soal sirkuit sebenarnya harusnya sama ya, sirkuit yang buat Vespa dan buat yang Bebek dan teman-teman itu sama aja kan sebenarnya. Sama aja. Gitu Iya. ya. Ya berharap ada sirkuit lain lah ya, Benar. gitu ya. Iya. Paling enggak punya yang punya negara lah, ya segala macam tuh di bawah kementerian atau di bawah Pemda kan enak Ya. gitu ngurusnya berarti ya. Betul. Kalau di TPPA gimana, ada pesan-pesan buat petinggi-petinggi? Kalau Oke. pada lihat kan kita nggak pernah tahu gitu. Siapa tahu Black Talk ini dilihat sama RI1. Sebenarnya dilihat. Waduh. Amin. Dilihat, amin Amin. gitu tuh. Misal menteri apa, wih, siapa di TPPA sama SP3 nah, ke istana. Ya kan kita nggak pernah Black tahu. Race-nya juga ya. Iya gitu. Ada pesan-pesan nggak buat bikinin sirkuit kayak apa iya. kayak apa gimana? Iya, kalau sebenarnya kalau untuk jenjang otomotif ya, terutama balap, Heeh. berharap agar pemerintah tuh mensupport semua kegiatan balap yang Oke. ada di Indonesia. Dan saran sih setiap daerah punya. Oke. Seperti Jakarta punya sendiri, Oke. Jawa Barat punya sendiri. Jawa Barat kan besar tuh. Banyak Iya. tuh, Banyak. banyak tuh. Iya iya. Cuman pengelolaannya kurang baik. Oh, gitu. Itu Itu sebenarnya kalau tadi ngomong support support tuh yang nyata deh. Bentuk apa sih support yang nyata? Contoh gitu. Misalnya gitu. paling tidak lintasan. Sirkuit Gitu, ya. sirkuitnya betul. Karena kalaupun tidak ada lintasan ya agak sulit juga ya. Seperti Jakarta bikin balapannya Jawa Barat, Sentul kan Jawa Barat. Iya. Gitu Gitu. ya. Jawa Barat tuh betul. Gitu ya. Itu agak-agak aneh-aneh juga ya. Betul gitu. Jadi sedikit ada konflik juga tuh di IMI Jakarta sama IMI Jawa Barat sebenarnya. Iya. Ya, Betul. pokoknya internal mereka pasti agak aneh, jadi aneh gitu ya. Iya. Tuan rumahnya Jakarta, tapi nggak bikin di Senayan ibaratnya Iya. ya. Betul. Iya. Oh gitu. Ya pokoknya mudah-mudahan lah nih para penguasa dan yang berkaitan sama hal ini ngedengerin gitu kan. Soalnya ya berarti nggak hanya Vespa lah, kita Ya. mewakili yang lain Ya, juga ya, kan. otomotif. Pokoknya otomotif. sport otomotif lah ya gitu. Saya kalau logika gue soalnya gini, kalau ibaratnya kita nggak usah bikin yang road race lah gitu kan. Iya. Anggapnya track lurus,
201 aja ya. Harusnya sih sebenarnya secara biaya apa segala macam tempat Lebih itu murah. tidak Lebih mudah, kan? lebih murah. Mudah, betul, Ya betul. kan? Muter Iya. gitu kan. Iya. Kayak beli tiket, beli Iya, apa kan, betul. duit berputar di situ, tempat Betul. nongkrong anak muda di situ kan. Hmm. Jadi sebenarnya emang lebih dibanding di jalanan coba. Iya. Main di Gambir. Iya. Oke, ngeri banget gue bilang di apa lapangan Banteng itu. Iya. Beloknya tuh sebelah muda. Dulu kan di Pondok Indah tuh Bener. mainnya kan. Di Pondok Indah sempat juga Iya. betul. Sekarang malah udah ditaruh polisi, pindah. Sekarang di pinggir kota Om. Ya. Di mana? Di ya pokoknya daerah Tangsel terus segala macam jalan raya untuk Hampir semua sekarang pokoknya ketemu Jalan lurus. lurus panjang jadi trek. jadi gitu ya, jadi trek ya. Oke. Duh, seru banget nih ngobrolnya nih sebenarnya. Kita lanjutkan di sesi kedua. Boleh. Kita lanjut di sesi meja makan kita makan. Oh gitu. Siap. Bos dari TPP Performance, Mas Giri, makasih banget Sama-sama. waktunya. Siap. Sukses banget, sukses Sama-sama. terus ya Sama-sama pokoknya. sukses juga Black Experience. Terus sama buat Om Dodo dari Siap, Sama Negara, makasih. sukses Sama-sama. terus. Amin. Jangan kapok. Pokoknya mah bikin motor kenceng mah harus terus. Iya. Yang penting mah terarah lah ke jalan yang benar lah gitu Betul. ya. Thank you banget. Penggunanya nih yang bahaya nih. Pengguna yang baik ya, anak muda soalnya ya. Iya. Tapi mau gimana lagi ya? Ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting kita usaha tetap dijagain lah gimana Iya. caranya. Oke, Black Pel semua, kalau Black Pel semua masih penasaran buat narasumber apa, siapa atau pokok bahasannya apa yang bisa kita bahas di Black Talk, boleh tulis di kolom komen nih di bawah sini. Nanti Mimin akan segera mewujudkannya kalau memungkinkan pastinya kan. Oke, tetap pantengin terus channel YouTube Black Experience, terutama di channel Black Talk ini. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share untuk tombol loncengnya dinyalain supaya kalau ada bunyi ting berarti ada di Black Talk baru nih gitu. Sampai ketemu di Black Talk berikutnya ya. Bye bye.